Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita tambah lagi ide bisnisnya lagi nih. Pokoknya tahun 2022 nanti bebas pengangguran. Nah, hari ini kita buat ini ya. Nih ada kelapa. Kita buat keripik kelapa. Modal kelapa ini Rp7.000 ya. Satu butir nih, sabulet 7.000. Ini bisa jadi kita jual nanti hasilnya bisa sampai Rp100.000. Nih, untungnya wow lumayan banget ya. Pokoknya minyak mahal kita nggak usah bingung. Tetap kita harus bisa cari akal ya. Kita cari untung yang modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Oke, nih cara membuat keripik kelapa ini gampang banget. Yuk kita buat bareng-bareng aja. Nah teman-teman, ini ada bahan utamanya kelapa Rp7.000 sabulet gini ya. Nah ini pertama-tama ini kelapanya kita kupas dulu aja. Nah kalau sudah dikupas, ini kita belah 4 ya. Oke teman-teman, nih kita tinggal siapkan air. Nih air di baskom ya. Lalu kita siapkan ini ada gas rokan ya. Gas rokannya disetting ke tingkat paling tipis ya. Jadi biar hasilnya biar lebih crispy lagi dan biar lebih banyak, harus tipis. Nah ini ada gas rokan jadul ya, gas rokan zaman Firaun. Oke, ini kita gas rok aja, kita serut. Kita serut sebisanya aja ya, nggak usah diukur panjang, pendek, nggak usah. Kita langsung aja gas rok. Oke teman-teman, nih sudah beres ya. Di sisanya ada yang tinggal kecil-kecilnya, ini dibuang aja lah. Takut kena tangan. Tinggal sedikit lagi ya. Oke, nih lihat tuh, wow jadi banyak banget, jadi setengah baskom tuh. Nah ini kita cuci dulu ya. Kita cuci 2 kali. Nah ini kuah santannya nih, boleh dipakai nyayur ya. Jadi santannya jangan dipakai untuk menggoreng ya. Nah teman-teman, nih sudah dibuang airnya ya. Nih sudah bersih, sudah dicuci bersih ya. Jadi jangan sama santannya. Oke, nih sudah siap kita buat itu ya. Kita buat adonannya sekarang. Bahan untuk adonannya ini ada tepung tapioka sebanyak 1/4 ya. Terus ini tepung beras. Tepung beras juga sama 1/4. Jadi tepungnya 1:1 ya. Tapioka 1/4. Terus ini tepung berasnya juga 1/4. Nah ini kita kasih garam sebanyak setengah sendok makan ya, setengah sendok makan garam. Lalu kita kasih micin untuk penyedap rasa, boleh pakai penyedap rasa ayam, penyedap rasa kelinci, kucing juga boleh ya kalau ada. Terus ini kita kasih air, untuk airnya ini 350 ml air. Kita banjurin aja langsung ya. Nah ini kita aduk terus sampai itu ya, sampai encer. Nah jadi seperti ini ya kekentalannya tuh, lihat. Ini masih kental, tidak encer. Nah untuk menghencerkannya kita pakai telur. Nah ini ada 1 telur untuk 1 kilo adonan. Jadi kalau misalkan setengah kilo adonan, telurnya setengah butir aja ya. Nah setengah butir, ini telur 1 telur kita kocok dulu terus kita bagi 2. Nah ini kita bagi 2 ya, kita bagi 2 ininya telurnya. Oke, nah sekarang ini kita aduk nih, tidak lama juga langsung encer, lihat. Nah, seperti ini ya. Oke tuh lihat, langsung encer tuh seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah siap kita goreng. Nah teman-teman, ini gampang ya. Ini serutan kelapanya tinggal dimasukin aja, gebrusin ke sini ya, ke adonan. Nah terus kita celup-celup. Beres deh, terus kita lempar ke minyak ya. Nah kebetulan minyaknya udah panas ya. Nih minyak sebanyak 1 kilo cukup untuk membuat keripik ya, bisa tahan sampai 1 bulan nih. Yang penting minyaknya banyak ya, biar crispy, benar-benar crispy. Oke, gunakan api sedang, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil ini tidak akan kering ya. Nah untuk menggorengnya, ini goreng 2 kali. 2 kali goreng maksudnya biar bisa tahan sampai 1 bulan ya crispy-nya. Nah jadi dicelupin satu-satu, jangan langsung semua. Kalau langsung semua ini bisa rapat nanti ya, rapat. Nah jadi seperti ini. Jadi goreng setengah kering dulu. Kalau udah setengah kering, terus lanjut ke proses pematangan. Seperti kayak kemarin ya, buat keripik tempe itu 2 kali menggoreng. Nah jadi ini jangan dulu langsung dimatangkan. Nah kita masukin aja secukupnya ya. Dan kira-kira kalau yang lainnya udah ada yang setengah kering,
Ini kita angkat aja semua. Oke, kayak gini ya. Oke teman-teman, nah kita aduk-aduk. Nah jadi nggak usah banyak-banyak, segini-segini dulu aja nih. Kita buat setengah kering dulu. Tuh lihat, ini jadi banyak, dijamin nih. Modal utama kelapa Rp7.000, apalagi kalau beli di kebun ya. Bisa lebih murah lagi, naik sendiri, apalagi naik sendiri bisa lebih murah lagi. Oke, nih jangan langsung kering, buat setengah matang dulu. Jadi sekali pematangan nanti banyak ya digebrusin semua. Nah seperti ini tuh, ini udah hampir setengah matang. Jadi kalau misalkan udah bunyi ya, kolotrak nih, kalau misalkan apa kebentur wajan, ini sudah bisa diangkat ya. Oke, kayak gini tuh hasilnya. Wah, putih. Jadi tidak akan hitam ya kalau kelapanya dicuci dulu. Oke, ini kita angkat, terus kita lanjut, kita anclum-anclumin lagi ya, kayak gini tuh, gampang banget nih, terasa main-mainan ya. Nah teman-teman, meskipun minyak mahal, tapi bisa menghasilkan untung yang lebih besar lagi. Kita buat keripik kelapa. Jadi nanti kalau kita jualan ya, ada varian itu ya, varian apa? Varian jualannya seperti kemarin keripik tempe, keripik daun sawi, terus bisa pakai keripik bayam. Nah sekarang kita buat keripik kelapa. Ini masih jarang yang jual ya keripik kelapa. Kalau ini kesempatan tahun 2022 nanti bisa jadi usaha terbaru ya, keripik kelapa. Untuk kelapanya kelapa itu aja ya, kelapa tua nggak apa-apa, pakai kelapa muda juga nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, nih ya, sudah beberapa kali menggoreng dalam keadaan setengah kering atau setengah matang. Tuh masih putih kayak gini ya, tapi udah suaranya udah nggak gorosak ya, dikit lagi kering nih. Oke, nah jadi untuk cara pematangan yang sempurna sudah kayak gini, ini kita goreng lagi ya, jadi selain bisa kering crispy full, dan juga bisa tahan sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 3 bulan ya, asalkan jangan terkena matahari. Oke, ini kita goreng aja lagi. Nah jadi sebelum dimasukin, apinya kecilkan dulu ya, minyaknya jangan sampai benar-benar ngegolak banget, jangan sampai benar-benar panas. Oke, ini kita proses pematangan ya, gorengan yang kedua. Selain sekali matang banyak, nah ini bisa juga untuk memperpanjang ketahanan crispy-nya ya. Nah ini sambil dibolak-balik ya, tergantung banyak minyaknya ya. Kalau misalkan minyaknya 1 kilo paling muat segini tuh, yang penting terendam saja ya. Kalau minyaknya 30 kilo, ini bisa lebih banyak lagi dalam satu hari menggorengnya ya. Ini hanya beberapa menit nih, nggak nyampe 1 jam menggorengnya tuh, lihat. Jadi ini terus aja dibolak-balik, terus diamkan sebentar ya seperti ini. Terus kita tunggu aja sampai agak suaranya agak golotrak dan buihnya agak berkurang. Kayak gini, ini masih berbuih ya. Ini berarti masih belum kering. Kalau udah kering mah tidak ngebudah ya, budahan sudah tidak ada. Nah, harga keripik kelapa ini hampir sama dengan keripik tempe, bukan hampir sama ya, disamakan dengan harga keripik tempe, keripik bayam, keripik daun sawi, dan keripik-keripik lainnya ya. Ini harganya sama. Kalau jual per kilo rata-rata 80.000 per kilo ya. Tapi kalau dikemas itu bisa lebih mahal lagi jualnya. Tapi tergantung di daerah teman-teman semua ya. Sesuaikan saja harga, moda, dan daerahnya. Saya hanya yang ngasih ini aja, ngasih tips, ngasih contoh, ngasih resep. Nah teman-teman, ini mengeringkannya, jadi nggak usah langsung terus dibolak-balik ya. Kita diamkan sebentar kayak gini ya, terus kita bolak-balik lagi. Jadi biar tingkat kekeringannya rata. Jadi biar tidak kering separuh, terus alot separuh ya. Nih dijamin pokoknya anti gagal. Ikuti langkah-langkahnya cara membuatnya ya, dijamin.
tidak akan gagal nih, anti gagal. 100% crispy, bisa awet sampai 1 bulan lebih. Nah, keripik pepaya ini, keripik kelapa ini, kalau misalkan di packing dalam packingan 100 gram, 50 gram, itu hanya awet 1 bulan, jangan terkena matahari. Terus kalau misalkan di plastik bal besar ya, dalam bungkusan 5 kiloan, ini bisa tahan sampai 3 bulan lebih. Oke teman-teman, nih sudah hampir matang ya. Tuh lihat, ini kalau ditenggelamkan, ini gelembung atau budah buihnya udah agak berkurang ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi aja. Cuma beberapa menit ya, nggak nyampe 10 menit ya mengeringkannya. Cuma yang agak lama tadi proses pencelupannya ya, ini karena kecil-kecil tuh. Oke teman-teman, ini sudah siap kita angkat ya. Tuh, udah kering berarti. Gunakan api kecil, jangan terlalu besar ya. Api sedang, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti takutnya gosong. Tapi tergantung teman-teman itunya sih, ngasih minyaknya. Kalau ngasih minyaknya banyak, apinya berarti harus besar ya. Tapi untuk 1 kilo minyak ini cuma membutuhkan api yang sedang aja. Oke, ini saringannya saringan buntung ya, saringan zaman Firaun nih masih ada. Nah teman-teman, ini kalau sudah diangkat, ini bubuk-bubuknya ya. Ya bubuknya nih disaring dulu minyaknya ya, biar minyaknya tidak kotor. Oke, ini sudah matang. Kita angkat. Teman-teman, nih sudah selesai semua ya. Tuh lihat, jadi banyak banget lihat. Mantap pokoknya nih. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Oke teman-teman, ini dijamin crispy ya. Ini masih panas. Nih kita coba yang sudah dingin. Nih kita tes kerenyahannya. Nih kita rames ya. Lihat. Benar-benar. Nah teman-teman, kalau sudah dingin, ini kita bungkus ya pakai plastik ukuran 12 x 25, tebal 0,8 mili ya. Oke, jadi harus tunggu dingin dulu. Kalau masih panas jangan dulu dikemas ya, nanti tidak awet. Nah ini ukuran kita jual Rp5.000. Rp5.000 udah murah ya. Tapi untuk harga jualnya sesuaikan harga modal dan daerahnya ya. Oke, ini pakai staples saja atau bisa di press ya. Kalau nggak ada mesin press, pakai staples seperti ini. Nah, ini bisa tahan sampai 1 bulan ya. Oke teman-teman, nih kita lanjut. Nah, untuk keripik kelapa ini agak sedikit keras ya, karena perbandingannya 1:1 tepung tapioka dengan tepung beras ya. Kalau misalkan lebih banyak tepung tapioka, itu hasilnya bisa lebih crispy. Tapi kalau misalkan banyakkan tepung beras, hasilnya bisa lebih keras. Oke, jadi seperti ini ya. Tuh cara kemasannya nih, kemasan Rp5.000, udah murah nih harga daerah saya. Tapi tergantung teman-teman di rumah ya. Sesuaikan harga modal dan daerahnya. Nah, teman-teman, ini masukannya di raw aja ya. Oke, ini kurang sedikit ya. Kurang sedikit tuh, ini kurang penuh ya. Ini jadi 19, jadi 20, kurang sedikit nih, lihat. Lumayan nih teman-teman, jadi 19 bungkus. Ini yang 1 bungkusnya kurang ya, kurang sedikit. Oke teman-teman, kita cobain nih bagaimana rasanya keripik pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Garing, mantap banget punya. Gurih. Jadi ada rasa santannya ya, karena ini dari kelapa. Nah teman-teman, jangan bingung lagi mau usaha apa di tahun 2022 nanti. Kita usaha keripik kelapa, untungnya lumayan banget ya. Dan minyaknya ini nggak boros, cuma sedikit. Paling kepake nih gak nyampe seperempat ya dalam goreng 1 kelapa ini. Mau bisnis makanan apa sekarang nih ya, karena semua makanan hampir menggunakan minyak. Seperti ciki, gorengan, dan yang lain-lain itu pakai minyak. Bahkan sekarang motor juga pakai minyak ya. Kita buat keripik kelapa aja nih. Untungnya wow banget pokoknya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.